Dengan menyadari kekurangan dan kesalahan diri, muhasabah dapat mendorong kita untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang, termasuk mengisi 1448 Hijriah ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak memberikan manfaat kepada kita. Lalu kita umatnya, apakah juga mampu mencontoh beliau? Gitu, ya. Kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Kehadiran kita di tengah-tengah tetangga kita, apakah justru banyak manfaatnya atau malah banyak mudorotnya? Kehadiran kita di antara masyarakat kita, apakah mereka menjadi senang dan bahagia ataukah malah menjadi sumpek? Ya, kan ada orang tuh masyarakat, kalau ada orang ya yang datang di hadapan mereka malah mereka mau menghindar. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kalau berarti kalau mereka menghindar dari diri kita, berarti kita tidak disenangi untuk hadir di antara mereka, gitu kan? Maka sebagai umat muslim, baiknya kita mampu menebar rahmah, menebar kasih sayang, menebar manfaat. Kita evaluasi tuh setahun yang kemarin begitu atau tidak kita. Kita menjadi lebih bermanfaat atau tidak bagi orang lain. Begitu ya. Mudah-mudahan kalau begitu ada perbaikan. Keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomat surat Al-Fatihah kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, keluasan rezeki dan keluasan umur yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita kirimkan doa untuk orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan yang punya segala dosa-dosanya diterima iman Islamnya dan dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya muliatin solihah berbahagia Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Hadi Rahadian. Untuk itu waktu kami. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karamah jami'i masyayikhina min al masyriqi dal maghribi khususan bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Jailani Syibahudin Aksaban di Hadarat Imam Mirban di Hadarat Syekhina Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak Muhammad Hadarat Syekhina Al-Mukarram Syekh Ahmad Syahib wa Fatajil Arifin wa jami' awliya ilahi bihadihi al-qaryah wa bihadil bilad. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan istiqomah melaksanakan kebaikan, melaksanakan pelayanan kepada umat. Yang saya hormati para sesepuh, para jamaah sekalian, semoga senantiasa diberikan kemaslahatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kegiatan amal-amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini hari masih kepada bulan Muharram dan sudah mendekati tanggal 10. Insya Allah kalau melihat kalender tanggal 10 Muharramnya itu jatuh pada hari Kamis. Rasulullah menganjurkan kita untuk saum sunnah di tanggal 10 bulan Muharram dan didahului dengan tanggal 9 bulan Muharram. Maka kita akan melaksanakan sunnah itu nanti mulai hari Rabu. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk melaksanakan saum sunnah. Tema pagi hari ini kita akan sampaikan adalah Muharram saatnya berbagi. Kita sudah masuk ke tahun yang baru, 1448 Hijriah. Bertambah lagi 1 tahun, namun hakikiahnya umur kita berkurang lagi 1 tahun. Begitu ya? Untuk menuju pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri. Apa yang kita lakukan? Lakukan evaluasi diri. Ya. Jadi menghitung diri, mengevaluasi diri memungkinkan kita untuk meninjau kembali apa yang telah kita lakukan, baik perbuatan baik maupun buruk, sehingga kita dapat memperbaiki diri dan meningkatkan amal kebaikan. Kita lihat dalam setahun belakangan ini, salat berjamaah kita lebih banyak di rumah apa lebih banyak di masjid? Tuh, ya. Kemudian saum kita selain saum fardu, apakah sudah meningkat saum sunnahnya? Kemudian sedekah kita sejak hitungan tahun kemarin, apakah ada peningkatan atau stagnan atau
malah berkurang. Nah, itu dievaluasi oleh kita. Sikap kita terhadap tetangga kita makin baik, apakah ada pengurangan atau malah makin meningkat. Nah, itu kita coba evaluasi. Sehingga dengan evaluasi itu kita mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan, ya. Memotivasi kita untuk melakukan perubahan. Dengan menyadari kekurangan dan kesalahan diri, muhasabah dapat mendorong kita untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang, termasuk mengisi 1448 Hijriah ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak memberikan manfaat kepada kita. Lalu kita umatnya, apakah juga mampu mencontoh beliau? Gitu, ya. Kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Kehadiran kita di tengah-tengah tetangga kita, apakah justru banyak manfaatnya atau malah banyak mudorotnya? Kehadiran kita di antara masyarakat kita, apakah mereka menjadi senang dan bahagia ataukah malah menjadi sumpek? Ya, kan ada orang tuh masyarakat, kalau ada orang ya yang datang di hadapan mereka malah mereka mau menghindar. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kalau mereka menghindar dari diri kita, berarti kita tidak disenangi untuk hadir di antara mereka, gitu kan? Maka sebagai umat muslim, baiknya kita mampu menebar rahmah, menebar kasih sayang, menebar manfaat. Kita evaluasi tuh setahun yang kemarin begitu atau tidak kita. Kita menjadi lebih bermanfaat atau tidak bagi orang lain. Begitu ya. Mudah-mudahan kalau begitu ada perbaikan. Jangan dipercaya oleh orang, dipercaya oleh pimpinan untuk menggarap sebuah proyek, kepercayaan itu dikhianati. Karena pegang kuasa memegang anggaran, lalu anggaran itu harus dihabiskan, sebab kalau tidak habis maka tahun depan anggaran itu akan berkurang. Tetapi dihabiskannya dengan cara yang tidak strategis, itu ya. Dihabiskannya dengan cara di mark up. Waduh, bahaya. Akhirnya prodeo yang jadi tempatnya, kan begitu. Seperti kasus ya salah seorang pimpinan di dalam badan di negeri kita itu, dikasih kepercayaan malah mengkhianati. Bukannya untuk menerima manfaat, malah untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu berkhianat namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada masyarakat di negeri kita. Maka yang begitu itu kemudian langsung diganjar oleh Allah. Baik. Muhasabah juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin sering kita melakukan muhasabah, semakin kita akan menyadari kelemahan diri dan semakin dekat dengan Allah, berharap ampunan dan ridhonya. Ya, mudah-mudahan yang lagi diganjar itu segera tobat, gitu ya. Kemudian dia mulai evaluasi. Tapi si saya rasa mungkin tobatnya diterima oleh Allah ketika dia berhaji kemarin ya. Taubat di hadapan Allah langsung kena. Gitu ya, langsung kena, dihapus tuh ya, kena balak langsung, dia diuji oleh Allah, ditangkap dia oleh Kejaksaan Agung. Masya Allah ya, mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah ya. Nah, yang pulang haji juga kemudian evaluasi. Saat di Mekah rajin ke Masjidil Haram, maktab di mana aja dikejar untuk sholat ke Masjidil Haram.
Tapi sudah pulang ke rumah nggak kelihatan berjamaah ya gitu ya. Masya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati evaluasi. Nah, kita manfaat atau enggak nih sama orang lain. Kita makin rajin atau enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Allah memperingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Apa bekalnya? Ya, kalau kita mau perjalanan jauh kan bekalnya banyak, betul nggak? Paling nggak pakaian harus berganti, betul? Lalu kemudian bekal makanan kita harus bawa. Setidaknya kalau kita nggak bawa timbel, orang Sunda biasa bawa timbel. Kalau kemana-mana mau buras, ya bakwan. Timbelnya apa? Bekalnya apa? Itu orang modern zaman sekarang nggak usah bawa banyak gembolan, yang penting bawa uang. Uang pun nggak usah cash, numpuk-numpuk, cukup m-bankingnya ada saldonya atau enggak, nah, gitu ya. Sekarang proses pembayaran serba mudah, ya. Dulu keris dipakai buat senjata untuk berperang, sekarang keris untuk pembayaran. Gitu ya. Timbelnya apa? Bekalnya apa? Dan sebaik-baik bekal perjalanan ke akhirat adalah takwa. Wa khairaz zadit takwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka dilihat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu. Kalau manusia mah yang kelihatan di depan, ya, yang di belakang deh nggak kelihatan. Itu. Yang kelihatan adalah yang jelas-jelas di pelupuk matanya, tetapi kalau sudah gaib, sudah nggak kelihatan lagi. Tapi Allah beda dengan makhluk. Allah mampu melihat apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Kalau di tengah keramaian kelihatan bertakwa, tapi kalau dilihat tempat yang sepi ternyata takwanya hilang. Nah, ini muhasabah buat kita semua, ya. Tidak hanya kepada jamaah, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang harinya atau hari ini lebih baik dari sebelumnya, maka ia telah beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang harinya seperti sebelumnya, maka ia telah merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang harinya lebih jelek dari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Tahun kemarin kita bisa puasa Tasu'a sama Asyura. Tahun ini nggak bisa puasa. Nah, itu rugi, ya, celaka malah, ya, terlaknat, lebih jelek. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin bisa puasa Tasu'a dan Asyura, alhamdulillah. Berarti dia sama harinya seperti yang kemarin. Tapi masih tergolong rugi ini, itu. Karena kalau di jenis di perekonomian, kalau lagi bisnis, kalau modal sama omsetnya sama, itu ya, nggak ada untung. Ya, kalau nggak ada untung ya sama aja berarti dengan merugi, katanya begitu. Nah, tetapi siapa yang harinya lebih baik dari sebelumnya, maka ia telah beruntung. Berarti kalau saumnya saum Tasu'a dan Asyura tahun kemarin, sekarang ditambah lagi, ya.
Mungkin ditambah di hari 11-nya puasa atau ditambah dari mulai tanggal 1 Muharram gitu ya. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri untuk meningkatkan amal soleh. Makanya kita harus konsisten dan antusias beramal soleh. Ya. Harus konsisten Pak. Al-Quran surah Al-Anbiya menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Tuh ya. Jadi orang-orang yang selalu mengerjakan dan bersegera melakukan perbuatan-perbuatan baik dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas, raghabah wa rahaba, mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya keinginan untuk selalu memperbaiki diri. Kita berkaca dalam sirah, dalam sejarah bagaimana umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para penggantinya, para khalifahnya, ya khulafaur rasyidin, dan juga diteruskan oleh kesultanan-kesultanan Islam setelah itu, ya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Kita lihat ini peta, Pak, ya. Peta buta. Di mana Indonesia? Oh, Indonesia di sini, ya. Ini Australia. Nah, ini Asia ya. Asia. Mekah di mana Mekah? Oh, Mekah di sini dulu. Di Jazirah Arab, Mekah dan Madinah. Pusat penyebaran Islam dulu masih di kawasan ini, Pak. Ya. Di sebelahnya, di seberangnya adalah Afrika. Ada Ethiopia, ada Afrika Utara, Mesir, Palestina di sini, ya. Ini Irak. Ini Iran, ya. Persia, ya. Ini Yaman dan seterusnya. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyebaran Islam masih di kawasan Jazirah Arab dan sedikit Yaman, ke utara ke Madinah dan sedikit ke Syam. Di zaman Khalifah menyebar semakin luas. Masuk ke Ethiopia, masuk ke Irak, masuk ke Persia, ya, terus ke Syam, lalu kemudian meningkat lagi kemana, ya? Setelah Bani Abbasiyah ditaklukkan oleh Mongol tahun 1290-an, hancur umat Islam saat itu. Namun kemudian wilayah perbatasan antara Eropa dan Asia berdiri. Bani Saljuk berdiri, kemudian cikal bakal Kesultanan Utsmaniyah, dan Kesultanan Utsmaniyah nanti menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sampai ke negeri Eropa. Masya Allah. Afrika sudah dikuasai semuanya, sebab lebih ke utara masuk ke Eropa dengan dikuasainya Konstantinopel tahun 1453 Masehi, yang pemimpinnya adalah pemimpin yang paling baik di antara umat Islam, yang pasukannya adalah pasukan yang paling baik di antara umat Islam, yang motivasi perjuangannya adalah motivasi perjuangan terbaik dari sejarah umat Islam, yakni Mehmed atau Muhammad Al-Fatih, ya, Sultan Mehmed Al-Fatih.
Usianya saat itu masih 22 tahun, tapi mampu memimpin pasukan untuk menghancurkan, untuk membebaskan Konstantinopel. Lalu digantilah namanya menjadi Istanbul. Istanbul jadi Istanbul. Ya, jadi Istanbul gitu, ya. Lalu setelah itu para dai menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sampai kemudian ke Asia Tenggara, ke Indonesia. Itu penyebaran masif Islam ke Indonesia abad ke-13. Tapi sebenarnya Islam sudah, ya, Nusantara sudah bersentuhan dengan Islam bahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Siapa yang dikirim oleh Rasulullah? Ada nama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas singgah di negeri Andalas, ya, singgah di Sumatera, menyebarkan Islam di Sumatera. Masya Allah, ya, itu abad ke-7 Masehi. Lihat, Islam kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke timur jauh, sampai ke Nusantara. Begitu. Itu karena apa? Karena para dai-nya itu selalu memiliki komitmen untuk bisa lebih bermanfaat kepada umat hari ini, hari esok, dan masa-masa yang akan datang. Nah, begitu. Ya, nah, maka yang perlu ditekankan di sini adalah keinginan untuk selalu mengubah, menuju kepada arah perbaikan. Satu. Yang kedua, bekali hidup ini dengan takwa dan akhlak yang baik. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in yang Imam Nawawi yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Masya Allah. Ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Rasulullah untuk ente bertakwa di mana saja ente berada. Jangan hanya ada di rumah ente bertakwa. Jangan hanya di masjid ente bertakwa. Tapi ketika ente bermasyarakat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah masyarakat di Tangerang, di tengah masyarakat di Jakarta, di tengah masyarakat di Indonesia, di tengah masyarakat ketika Anda harus melakukan safar, misalkan di Mekah, di Madinah, apalagi di tempat-tempat yang lain, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisima kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan burukmu. Ya. Jadi kalau kita dievaluasi oleh kita. Ini hari ini nih terlalu banyak ngegibah. Terlalu banyak ngegosip. Ya. Caranya gimana nih supaya hapus dosa kita ngegibah sama ngegosip? Kalau yang cerdas, efektif, cara yang paling tepat adalah sodakoh yang banyak. Sama zikir aja kagak bisa habis, ya. Udah sodakoh, ya, sodakoh yang banyak. Ya, karena as-sodaqatu tadfa'ul bala wa tadzibul rizq. Ya. Sodakoh itu mencegah bala sama menambah rezeki. Ini kalau terlalu banyak dosa, udah kaparotnya, nutupnya dengan sodakoh. Ya. Itu cara terefektif, Pak. Udah sodakoh aja. Terlalu banyak dosa nih hari ini nih, ya sodakoh. Nah, gitu ya.
Waduh, hari ini dihitung dosanya berbanyak. Subuh-subuh mau ke masjid sedekah. Cepeceng masuk ke kotak. Keren kan? 100.000 masuk ke kotak, jangan 1.000 yang masuk. Kekecilan. Ya. Ya minimum 20.000 gitu ya. Insyaallah sedekah subuh. Jadi hapus perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik ya. Jadi kalau kita evaluasi, oh hari ini kita terlalu banyak dosa nih, terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya udahlah, sedekahnya. Mudah-mudahan dihapus dosa ya. Tapi jangan ulangi lagi besoknya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ketika kita bersosialisasi, tunjukkan bahwa kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sahabat kita minimum dengan senyuman. Ya, minimum dengan senyuman. Ya. Jangan kayak gedebong pisang yang ngalir ke sungai. Nggak ada permisinya, ya. Lewat di depan warga kita yang lagi lagi jagongan misalnya, lagi ngobrol, lagi ngopi, nah, yang lewat maka tunjukkan akhlaknya, sapa duluan, assalamualaikum, wah, pasti dijawab oleh mereka, waalaikumsalam, gitu. Ya kalau zaman dulu Pak, akhlak orang tua kita luar biasa. Kalau lagi ngadepin orang banyak, dia bersepeda, turun Pak dari sepeda, dia tuntun sepedanya jalan. Itu. Zaman sekarang udah nggak ada, udah nggak ada yang begitu. Ya, nggak ada. Zaman dulu masih Pak, tahun 50-an, 60-an masih begitu. Tahun sekarang udah enggak. Nggak tahu. Kalau dulu pernah saya lihat di sebuah postingan di Instagram, ada anak muda yang lagi ngelewatin mbah-mbah di Jogja, ya. Dia lagi naik sepeda, dia turun dari sepedanya, dituntun sepedanya itu. Nah itu ya akhlak anak muda tuh zaman dulu. Kalau lagi naik motor dia matiin motornya, dia tuntun motornya. Zaman sekarang kagak, terus udah lewat begitu aja ya. Ya, jadi ini Pak, ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertakwa dan berakhlak yang baik. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Kita lihat dua periwayat ini sahabat Nabi yang luar biasa. Namanya Abu Dzar, ya, Jundub bin Junadah. Ya. Nama lengkapnya Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Julukannya Abu Dzar. Garis keturunan dari Bani Ghifar. Dia tergolong orang yang berhijrah, ya, muhajir. Tempat tinggalnya adalah di Madinah, lalu ke Suriah, hijrah ke Suriah, lalu ke Rabadah. Setelah Rasulullah wafat, beliau pindah ke Syam, ke Suriah, ya, lalu di Rabadah. Wafat tahun 32 Hijriah, dimakamkan di Rabadah, dan beliau dari tadinya kafir memeluk Islam di Mekah. Lalu tadi periwayatnya ada Mu'ad bin Jabal. Siapa dia? Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Aid. Kerabatnya yang termasuk adalah Abdurrahman bin Mu'ad, anaknya. Lalu kemudian tempat tinggalnya di Mekah, lalu di Madinah, ya. Kemudian ke Yaman, lalu ke Syam. Wafatnya tahun 18 Hijriah di Mekah. Tempat dimakamkannya di kota As-Sawaniyah, Somalia, Jordan. Jordan itu dulu masih masuk kepada Syam. Ya, beliau memeluk Islam sebelum Bait Aqobah, jadi orang Ansor, orang Madinah yang pertama kali, bagian dari orang Madinah yang pertama kali memeluk Islam. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud. Aktivitas lainnya beliau adalah qori, lalu dai yang dikirim oleh Rasulullah ke Yaman atas perintahnya, dan orang pertama yang berbaiat kepada khalifah pertama yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat kandungan hadis tadi. Intinya adalah kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada.
kita jalin hablum minallah dan ibadah. Kita jalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah. Nah, orang yang bertakwa itu kan dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lalu mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dengan memperbanyak amal soleh dan meningkatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempengaruhi manusia dengan akhlak yang baik, ada hablum minan nas di situ, dan meningkatkan amal soleh, meningkatkan muamalah, ya. Banyak sekali yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan amaliyah kita, meningkatkan amaliyah secara solih, ya, amaliyah secara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan horizontal kepada sesama manusia, ya. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita proses peningkatan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kalau kita pernah mendengar, ya, di dalam khutbah Jumat, di akhir khutbahnya para khatib berpesan, ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, kan begitu ya, menjelang penutupan khutbah kedua. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian berbuat adil dan melaksanakan ihsan. Ya. Maka kita harus mampu melakukan kegiatan yang mampu bersikap adil. Bersikap adil itu kepada sesama manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat adil kepada manusia tidak sama dengan menyamaratakan, ya, beda. Orang tua punya anak, anaknya banyak. Yang paling gede udah usia sekolah SMA, yang pertengahan masuk di SMP, yang kemudian yang paling kecil masih di SD sekolahnya. Kira-kira Bapak kasih uang saku sama apa enggak, Pak? Beda dong, ya. Masa ngasih uang sakunya 5.000 sama anak-anak? Enggak kan? Itu mah cocok buat anak SD. Itu. Buat yang anak SMA gedein dikit, SMP gedein dikit, yang SMA lebih gede lagi. Itu namanya berbuat adil, bukan sama rata. Membagi sama rata mah beda dengan berbuat adil. Maka kita harus berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalam rangka berbuat ketakwaan ini tadi, ya, sebagai bekal kita dimanapun kita berada, kita harus takwa kepada Allah, haitsuma kunta. Ketakwaan itu juga kita bisa bangun dengan melakukan muamalah kepada sesama manusia dengan cara berbuat adil kepada sesama manusia. Karena berbuat adil itu sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 8. Ya. Kalau antum mampu berbuat adil kepada sesama antum, maka itu akan mendekatkan antum kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk itu semua, ya. Berbuat adil kepada sesama manusia itu dengan menunjukkan pertama akhlak kita, tetap sebagaimana perintah hadis tadi, ya. Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Kita lihat ada akhlak yang disebut dengan akhlak karimah dan akhlak azimah. Ya. Beda akhlak karimah dengan akhlak azimah. Tingkatannya ya, azimah itu dari kata azim, agung. Ya. Karimah dari kata karoma, memuliakan. Ya. Berakhlakul karimah, berbuat baik kepada orang yang menyayangi kita, itu udah biasa. Mampukah kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita? Hese, Pak. Angel kata orang Jawa. Susah ya, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Dibully, digibahin, dihina, tapi kita balas dengan kasih makanan sama orang itu. Ya. Dibalas dengan ya, kita kalau beli barang, tetangga kita yang ngegibahin kita, yang menghina kita, kita kasih sedikit oleh-oleh. Gimana tuh? Memaafkan di saat tanpa kemampuan membalas, itu akhlakul karimah. Tetapi memaafkan di saat memiliki kemampuan membalas, itu akhlakul azimah. Maksudnya apa? Kita disakiti oleh orang, ya, tapi ya kita maafin karena memang kita nggak punya kemampuan untuk membalas hinaan dia. Tetapi kalau kita mampu memaafkan di saat kita sebenarnya bisa ngebales itu orang, nah ini akhlakul azimah. Ya, punya kemampuan kita. Misal dulu waktu kita nggak punya kuasa, ya, kita dihina oleh orang lain, oleh tetangga kita, misalnya nih, misal. Beberapa tahun kemudian kita punya kesempatan memegang kuasa, misal jadi pemimpin, ya kan? Nah, kalau udah jadi pemimpin kan biasanya punya kuasa dong. Untuk apa? Ya untuk menjarain, untuk masukin dia ke proses pengadilan dan segala macam, ya. Itu artinya kan dia punya kuasa. Tapi nggak dilakukan oleh dia kekuasaannya itu, ya. Malah dia memaafkan perbuatan buruk orang yang dulu menghina dia. Nah, itu namanya akhlakul azimah. Oke. Kalau memberi ketika kita lapang, banyak uang, itu biasa, akhlakul karimah. Tetapi memberi ketika kita lagi sempit lah istilahnya gitu ya, lagi terdesak gitu. Tapi kita masih memberi, nah itu akhlakul azim. Memuliakan orang yang lebih tinggi, nah memang udah tuntutan masyarakat, dan itu menjadi akhlak yang harus ditunjukkan. Tetapi memuliakan orang yang lebih rendah, itu malah menjadi akhlakul azim. Ya. Memuliakan para pejabat, misal ya, dia datang, wah udah biasa tuh kita gelar karpet merah, gitu kan, pejabat yang datang, apalagi pejabatnya bawa bantuan, kan. Tetapi ketika orang yang kecil, orang yang punya jabatan, orang miskin, kita datang lalu kemudian kita sambut dengan sambutan yang luar biasa, itu namanya akhlakul azim. Masyarakat kita kan masih biasa begini,
Ya, memuliakan orang yang jabatannya lebih tinggi, orang yang kuasa. Tapi ketika dia yang datang adalah orang yang punya jabatan apa-apa, dicuekin. Tapi kalau kita mampu menyambut baik orang yang tidak punya jabatan, orang yang dianggap hina dina, lalu kemudian kita muliakan dia, itu yang disebut dengan akhlakul azimah. Masya Allah. Selalu bersyukur setiap mendapatkan nikmat. Oh, itu dia biasa. Ya. Tetapi selalu bersyukur bahkan ketika mendapat musibah. Ini luar biasa. Ini disebut dengan akhlakul azimah. Saya pernah mengajarkan, kalau kita lagi senang, ya, lagi banyak rezeki, syukuri. Salah satu cara bersyukur menyebut alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Karena ini semuanya dari Allah. Pun ketika kita dalam keadaan sempit, ketika kita dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur kepada Allah. Mestinya begitu. Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Hari ini dikasih mendung, ya, alhamdulillah. Jadi aktivitas nggak terlalu banyak keringat keluar. Tapi nanti dikasih panas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulah nyungkur Pak, ya, jangan menghina Allah. Alhamdulillah lagi bilang, alhamdulillah kalau nggak panas begini. Petani-petani di desa yang lagi jemur padi seneng mereka, ya enggak? Kalau mendung mereka bingung kapan keringnya, kan begitu ya. Maka selalu alhamdulillah. Hari ini dapat rezeki, ya, ada objekan misal, nilai objeknya adalah 1 juta. Alhamdulillah. Besok ternyata nilai objekan turun. Bahkan tidak ada sama sekali. Tetap alhamdulillah. Itu Pak, akhlakul azimah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah yang disebut dengan pada inti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Enggak. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Kalau niatnya mau gelontoran boleh dengan niat saya puasa di bulan Muharram, sunnah karena Allah Ta'ala. Udah, gelontoran tuh namanya. Kalau mau didetailkan, niat saya puasa di hari ke-9 bulan Muharram, sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh. Ya, bahasa Arabnya nawaitu shauma fi syahril muharram ay fi yaum tasu'a, yaum tasu'a sunnatan lillahi ta'ala, atau singkatnya nawaitu shauma tasu'a min muharram sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya puasa di hari ke-9 bulan Muharram, atau nawaitu shauma asyura min muharram sunnatan lillahi ta'ala. Itu detailnya, ya, detail hariannya. Kalau yang hari ke-11 nawaitu shauma ahada asyara min muharram sunnatan lillahi ta'ala. Itu detailnya per harinya. Tapi kalau mau gelontoran, niatku puasa di bulan Muharram sunnah karena Allah. Allahu a'lam. Allah Maha mengetahui, insyaallah. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan bahwa antara membaca hadis sunnah dalam ayat itu ada jeda. Sebenarnya untuk memberi waktu jamaah membaca apakah itu sunnah atau gimana? Karena ada beberapa menit yang memakai tidak ada menguji itu. Ya. Yang kedua di dalam bacaan tahlil. Apa Pak? Tahlil. Pertama ada yang baca kedua ada bacaan la ilaha illallah. Bedanya di Bapak apa tuh? Kedengaran oleh Bapak bedanya apa? La ilaha illallah. Haknya diwakufin. Yang ketiga ada bacaan la ilaha illallah. Baik. Baik, terima kasih. Oke. Berarti kita harus masuk kepada kajian fikih ya. Kajian fikih, saya lihat dulu materinya ada apa enggak di sini. Baik, ketika setelah membaca Al-Fatihah, imam kadang-kadang memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya juga. Ya. Sehingga imam kemudian jeda ya, berhenti sejenak, tidak melanjutkan membaca surah gitu ya. Seukuran bagaimana imam memberikan kesempatan kepada jamaah. Jadi mengenai ukurannya itu tergantung imamnya masing-masing. Sekira menurut imam jamaah mampu membaca Al-Fatihah sekitar 5 sampai 10 detik ya. Maka imam melanjutkan baca suratul Fatihah, surah yang lain ya, dalam mengimami salat yang dijaharkan ya. Maka ukurannya tergantung imam ya. Tetapi juga ada imam yang memberi mengacu kepada Al-Fatihah itu bisa dibaca oleh jamaah di makmum sambil dia mendengarkan imam melafalkan Al-Quran ayat yang lain setelah baca Al-Fatihah. Maka ada imam yang tidak terlalu lama jedanya untuk memberikan kesempatan makmum melakukan atau membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi tergantung imamnya. Tapi kesempatan untuk memberikan kesempatan jeda sejenak itu ada dalam aturan fikihnya. Ya, ada dalam aturan fikihnya. Oke. Iya, tergantung lah ya, kondisinya aja, gimana kondisinya aja ya. Jangan terlalu lama juga diemnya. Kasih jedanya juga jangan terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai bacaan la ilaha illallah, yang baik adalah tartil. Ya. Tidak diwakafkan, yang baik ya, tidak diwakafkan. Karena itu satu nafas pembacaannya. La ilaha illallah. Yang baik begitu. Tapi ada yang kedengaran karena dia saking banyaknya melafalkan kalimat la ilaha illallah, dari tadinya yang tartil lalu terdengar seperti ada wakaf, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kedengarannya. Tapi saya berkeyakinan bahwa yang memimpin itu pasti wasol,
la ilaha illallah. Cuma karena kedengarannya menjadi la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ya. Baiknya mengucapkan la ilaha illallah mesti benar-benar sesuai dengan aturannya. Lalu kemudian ada yang membaca la ilaha illallahu ya. Oke. Biasanya kalau setiap imam itu dalam melakukan zikir, memimpin zikir itu dalam kondisi alon-alon, pelan-pelan mereka akan tartil. Tapi ketika diwasolkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mengapa pun juga. Itu diwasolkan terus oleh dia. Gitu. Sepanjang dia masih tetap mampu bernafas dalam ucapannya. Gitu. Ketika dia berhenti, dia wakaf la ilaha illallah. Gitu. Boleh-boleh saja. Gitu. Baik, itu saya rasa mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta syami'un, anta basirun, anta syahidun alaina ya Allah. Kau maha mendengar, kau maha melihat, kau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Curahkanlah cahaya ilmu-Mu kepada kami, sehingga dengan cahaya ilmu-Mu ini mampu membimbing kami untuk selalu melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan. Berikanlah kami keistiqomahan untuk selalu beramal soleh ya Allah. Amal soleh macam-macam. Apa yang Engkau kehendaki untuk kami mampu beramal soleh dengan ibadah, berikan keistiqomahan dalam ibadah. Apabila Engkau berikan keistiqomahan kami dalam bersedekah, berikan kemampuan kami istiqomah untuk bersedekah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita sama-sama ikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjadi insan yang berakhlakul karimah dan berakhlakul ajimah. Hari yang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada pengumuman yang pertama, informasi mengenai kegiatan Muharram yang dilakukan Masjid Hidayah dari tanggal 1 sampai nanti acara puncak tanggal 27 Juni 2026. Jadi acara puncak akan diadakan takbir akbar dengan mengundang Haji Syahroni. Ya, acaranya tanggal 27 jam 8 pagi sampai dengan selesai. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin semuanya bisa hadir untuk mengikuti takbir akbar tersebut. Pada saat takbir akbar akan dilaksanakan santunan anak yatim sebanyak 20 anak yatim dan santunan kaum duafa sebanyak 20 jamaah, 20 orang. Mudah-mudahan kita bisa hadir. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan salat sunnah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan.
bersyukur pada